Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gigi Arif Eka Rahmawan di channel ini. Di kesempatan ini saya akan sharing tentang cara membuat form PPDB online menggunakan WordPress. Penerimaan peserta didik baru ya. Ini untuk sekolah ya, baik SD, MI, SMP, MTS, Alia, SMA, SMK. Ini bisa membuat form PPDB dengan WordPress dengan sangat mudah ya. Dengan mengikuti tutorial ini saja insya Allah 1 jam bisa jadi. Nah, yang dibutuhkan apa saja? Itu pertama tentu saja WordPress, dan WordPress-nya itu harus self host ya. WordPress yang diinstal di hosting sendiri, kemudian plugin kontak form 7, plugin kontak form CFDB 7 ini untuk menyimpan data yang diinput oleh pendaftar ya, dan nanti bisa diekspor ke CSV. Kemudian plugin Ultimate Add-on for Contact Form 7 ini fungsinya untuk membuat form itu bisa dengan beberapa kolom ya. Jadi tidak dari atas ke bawah semua, tapi bisa kanan kiri gitu. Dan semua plugin yang digunakan di video ini adalah gratis ya. Jadi tidak perlu membayar biaya tambahan untuk membuat atau membeli plugin. Nah, oke, langsung saja saya contohkan atau praktekkan di blog saya. Nah, pertama masuk ke masuk ke dashboard, kemudian untuk plugin yang dibutuhkan ini yang pertama kontak form 7 ya. Yang ini ya, kontak form 7 itu silahkan diupdate diinstal kalau belum ada. Nah, ini salah satu plugin paling laris ya. Sudah lama banget dan banyak yang pakai. Kemudian plugin ini Ultimate Add-on for Contact Form 7. Kemudian yang satu lagi itu Contact Form 7 Database Add-on atau CFDB 7 ya. Nah, tiga-tiganya ini silakan diinstal dan diaktifkan. Nah, kontak form itu ada di situ, menunya ada Ultimate Add-on. Kemudian kalau yang DB itu ada di bawah sendiri, kontak forms. Nah, oke. Kemudian untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah atur Ultimate Add-on, aktifkan column and grid. Ya, masuk ke menu kontak, submenu Ultimate Add-on. Ya, kita aktifkan ini redirection dan column or grid ya. Jadi yang redirection itu nanti fungsinya untuk membuat redirect setelah sukses mengirim form, yang kolom untuk mengatur tampilannya. Lalu jangan lupa klik save. Untuk pengaturan yang lain itu opsional, tidak saya gunakan di tutorial kali ini, teman-teman bisa explore sendiri. Langkah kedua, buat halaman terima kasih ya. Di page add new kita buat halaman terima kasih. Untuk judulnya bisa terima kasih atau bisa apapun, intinya menginformasikan bahwa pendaftaran itu sudah sukses begitu. Oke, contohnya ini ya, pendaftaran berhasil. Oke. Terima kasih, pendaftaran kamu sudah masuk gitu. Atau terima kasih, data pendaftaran kamu sudah masuk. Ini contohnya seperti ini, kemudian klik publish ya. Kemudian kita lihat hasilnya seperti apa halamannya. Saya buka di tab baru. Nah, seperti ini ya contohnya hasilnya. Kemudian
Yang nomor 3, membuat form di kontak form 7 ya. Membuat form di kontak form 7 itu, nah ini di sini kontak, kemudian add new. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama kita kasih judul, kemudian nanti kita atur redirection, kemudian yang terakhir kita bikin formnya. Nah, judulnya saya kasih contoh PBDB 2023. Nah, di redirection setting ini kita atur kalau sudah mengisi form, nanti user atau siswa, calon siswa kita arahkan kemana. Contohnya kita arahkan ke halaman yang tadi kita buat, pendaftaran sekolah berhasil. Oke, kalau sudah bisa kita klik simpan atau save ya. Nah, tombol save ada di bawah dan ada di kanan biasanya. Kemudian kita atur formnya. Nah, form untuk PBDB itu kan ada data siswa, data orang tua, ada macam-macam. Nah, ini kita bersihkan dulu beberapa. Kontak form 7 itu menggunakan kode-kode seperti ini ya. Nah, misal ada tanda bintang itu berarti menandakan bahwa form wajib diisi ya. Kalau tanpa bintang itu berarti form boleh dilewati atau dikosongkan. Kita hapus dulu yang bawah ini, kemudian kita biarkan satu kolom ini nanti untuk kita tiru. Nah, kemudian kita pakai kolom ya. Kita pakai kolom, add kolom, kemudian kita pilih yang 2 kolom. Nah, fitur kolom ini baru muncul ketika plugin Ultimate Add-on sudah kita install ya. Nah, ini kita pilih yang 2 kolom. Nah, ada tulisan your code, itu nanti kode-kode dari kontak form 7 itu kita masukkan di situ. Nah, ini kolom yang kiri ya. Kemudian yang ini kolom yang kanan ya. Untuk kita tandai dulu kolom 1 atau kiri, kemudian kolom kanan atau kolom yang kedua. Untuk memudahkan kita atur seperti ini, kita kasih enter di beberapa bagian. Row itu menandakan baris, col itu menandakan kolom. Jadi satu baris itu bisa beberapa kolom. Ini contohnya satu baris ada 2 kolom. Nah, ini yang tadi kita sisakan kita masukkan ke kolom yang pertama. Oke. Ini contohnya saya paste aja dulu untuk acuan, nanti disesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya. Contohnya yang pertama itu saya kasih nama lengkap, kemudian requirednya saya hapus, kemudian your name ganti dengan nama, kemudian teks itu kita biarkan tetap dengan tanda bintang, itu menandakan bahwa form ini wajib diisi. Kemudian biasanya di bawahnya ada tempat lahir, kemudian tetap kita pakai teks required, dan namanya kita atur tempat strip lahir. Kemudian di bawah tempat lahir itu biasanya kita taruh tanggal lahir. Nah, tanggal lahir itu tidak pakai teks, tapi kita pakai tanggal ya, date ya. Nah, itu. Oke, untuk namanya diganti tanggal lahir. Kemudian untuk yang kolom kanan atau kolom kedua itu diisi misal jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin itu kan pakainya pilihan ya. Kita pakai yang drop down menu. Untuk namanya
jenis strip kelamin. Kemudian ini kita wajibkan, jadi required field itu dicentang. Nah, pilihannya itu kita isi di sini. Misalnya laki-laki, baris kedua perempuan. Oke. Kalau sudah diklik insert tag. Nah, nanti munculnya seperti itu. Lalu untuk yang di bawahnya misalnya NIK, kemudian di bawahnya lagi mau kita isi NISN. Jangan lupa disesuaikan label dan nama fieldnya ya, NISN. Untuk NIK itu bisa kita pakai teks atau kita pakai number ya. Itu bebas ya. Kalau misal semuanya adalah angka, bisa kita masukkan number ya. Lalu di bawahnya lagi, oke sudah. Kemudian di bagian submit tulisan send itu kita ganti kirim form formulir pendaftaran ya. Kalau sudah kita cek lagi apakah sudah benar. Kemudian di bagian mail itu ada salah konfigurasi, ini ada kesalahan di sini, kita hapus saja. Lalu yang di bagian subjeknya kita ganti ada pendaftaran baru ya, ada pendaftaran baru, namanya siapa. Nah, nama ini ngambil dari di form ya, form itu kan ada nama ini. Pengaturan mail ini tujuannya nanti setiap ada yang mengirim form itu admin atau email yang kita setting itu akan mendapat notifikasi ya, notifikasi bahwa telah ada pendaftaran baru. Silahkan dicek gitu ya. Contohnya pesan dari emailnya adalah, ya admin, ada calon siswa baru yang mau ngisi form pendaftaran, silahkan cek web PPDB. Lalu misalnya kita masukkan nama juga di bagian message body. Kemudian kita klik save ya. Maka form sudah tersimpan. Tapi bagaimana tampilannya? Nah, kita buat dulu halaman PPDB, kemudian masukkan source code dari kontak form 7. Kita add new, saya buka di halaman baru saja, maaf maksudnya di tab baru, biar tab yang edit kontak form itu tidak berubah. Saya kasih judul PPDB 2023, kemudian di bagian blog itu saya tambah source code. Oke, source code, lalu saya copy dari sini ya. Ini klik kanan, copy, kemudian paste di sini, lalu klik publish 2 kali. Kalau sudah, klik view ya, untuk melihat tampilannya hasilnya seperti apa. Nah, ini adalah hasil dari form yang tadi kita buat. Ada nama, ada jenis kelamin, tempat tanggal lahir, NIK, NISN ya. Coba kita isi untuk ngetes ya. Jadi jangan lupa kalau membuat apapun yang berkaitan dengan web, misal ada inputan atau apa, itu untuk dites ya. NIK-nya saya asal aja. Nah, ini untuk jenis kelamin kan pakainya drop down ya. Nah, kalau sudah klik kirim, ini kalau berhasil masuk ke halaman thank you page tadi, halaman pendaftaran telah berhasil atau ready respect. Lalu untuk datanya itu ada di bagian kontak form dan ada di contoh PPDB 2023. Untuk melihatnya itu ada di contoh PPDB 2023. Nah, ketika diklik masuk atau tampil daftar yang sudah kita input tadi ya, ini data-datanya. Coba saya kembali, ini bisa diekspor CSV ya.
fungsinya diekspor, nanti kalau mau diinput di apapun itu mudah. Oke. Kemudian untuk menambahkan kolom ya, menambahkan form-form lagi, itu tinggal kita copy aja. Misal kita mau kasih satu baris di bawahnya, itu kita copy dari yang di atas, kemudian ini saya contohkan, saya kasih title di masing-masing row ya. Misal row yang pertama itu data siswa, lalu row yang kedua itu data orang tua ya. Saya buat dengan tag H3 ya. Oke. Kemudian row orang tua itu isinya biasanya nama ayah, ada pekerjaan ayah, ada penghasilan ayah, kemudian nama ibu dan seterusnya. Nah, ini disesuaikan, kita sesuaikan aja. Kalau yang nama itu kan pakai teks, kemudian pekerjaan itu ya kita bisa pakai teks atau bisa pakai drop down ya, tergantung kita mau pakai yang mana, terserah. Misal kita sudah punya list pekerjaan ya, kita bisa pakai drop down. Kemudian untuk penghasilan itu kita pakai drop down contohnya. Jangan lupa namanya kita ganti, menu name-nya itu penghasilan strip ayah, kemudian opsi atau pilihannya itu apa saja. Ini contohnya. Oke, kalau sudah semua jangan lupa klik insert tag. Nah, kemudian untuk yang data ibu, nah itu kita copy saja dari sini ya. Kita hapus dulu yang bagian ini, lalu kita paste. Nah, yang bagian ayah itu kita ganti ya. Jadi yang di atas itu sudah ayah, kemudian di bawahnya ada ibu. Kemudian kita klik save. Kita lihat tampilannya seperti apa di depan. Ini saya kembalikan, kemudian saya reload. Oke. Nah, oke ya. Jadi di masing-masing bagian itu ada judulnya, ada data siswa, data orang tua. Mungkin di bawahnya lagi ada data riwayat siswa atau alamat ya. Alamat kan belum ada ya. Jadi mudah sekali, insya Allah mengikuti tutorial ini 1 jam selesai. Nah, kalau teman-teman mau download template kontak formnya, itu bisa download, saya sediakan linknya di bawah. Jadi nanti teman-teman tinggal paste saja kode form PPDB nya di web teman-teman. Dari saya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.